sebagai penutup perjumpaan kita akan memberikan update terkait kasus royalti yang harus dihadapi oleh Agnes Monica. Betul. Dengan denda sekitar 1,5 miliar. Nah, di sini Agnes juga menyatakan bahwa ia merasa tidak bersalah dan turut memiliki andil untuk bisa mengembangkan lagu tersebut menjadi sepopuler seperti kita ketahui sekarang ini. Dan langkah hukum yang dilakukan adalah menjadi banding. Kita akan tunggu nanti perkembangan seperti apa dan kita akan terus update. Dan pemirsa, kita akan pamit dan jangan lupa nanti kita balik lagi jam 10.30 pastinya hanya di Trans TV, milik kita bersama. Kecewa menguntai, mengiris hati Agnes Mo atas kasus royalti dengan denda senilai 1,5 miliar rupiah yang harus dibayarkan Agnes pada sang pencipta lagu. Bilang Saja bernama Ari Bias. Lantas, benarkah Agnes Mo bukan langgar hak cipta, melainkan cuma persoalan bawakan lagu di konser tanpa izin ke sang pencipta? Ya, jadi seharusnya klarifikasi itu sebelumnya gitu. Tapi sekarang udah diputusan ya berarti udah bukan antara saya dengan Agnes Mo lagi. Jadi Agnes Mo dengan putusan hakim ini gitu. Saya sih sudah tenang-tenang aja karena sudah ada putusan. Nah, sebenarnya pertempuran saya sudah selesai di pengadilan kemarin dan saya juga sedang menunggu pertempuran berikutnya di kasasi gitu. Agnes meradang. Ia tak merasa bersalah dalam kasus yang dituduhkan padanya. Apalagi persoalan royalti sudah diatur dalam perjanjian. Menurut HWG ini menurut informasi dari pihak perwakilan HWG itu ada kontrak all in gitu. Kontrak all in itu artinya semua biaya, termasuk biaya izin atau menurut mereka merasa royalti, izin dan segala macam tentang lagu sudah diselesaikan oleh Agnes gitu. Menurut mereka ya, bukan kata saya nih, menurut mereka. Dan itu kita pegang informasi itu. Masing-masing pihak merasa benar, apalagi Ari Bias makin kuat lantaran gugatannya sudah dinyatakan menang di pengadilan. Tapi mengapa Agnes baru bicara sekarang? Pasca didenda 1,5 miliar rupiah, mengapa ketika disomasi Agnes malah terkesan acuh tak acuh? Benarkah secara aturan seharusnya Ari Bias salah sasaran menyerang Agnes? Dengan performing, ya. Mungkin saat Agnes memberitahu HWG itu proses hukum sudah berjalan, jadi HWG pun tidak bisa apa-apa mungkin, karena menurut LMKN kalau proses hukum sudah berjalan, pembayaran royalti sudah diblokir, nggak bisa lagi bayar, gitu. Karena sudah proses hukum. Kalau belum proses hukum, ya mungkin bisa dibayar gitu. Dan ini kan sudah setahun lebih nih. Waktu itu kan sudah setahun lebih tuh. Hasil. Tapi tidak ada izin kepada saya dan tidak ada izin kepada LMKN gitu. Jadi pasal-pasal yang disampaikan di podcast itu pasal 9, pasal 23 itu sudah diuji semua di pengadilan gitu, dan itu semua tidak terbukti gitu bahwa itu memang tidak dilaksanakan pembayaran royalti itu. Jadi pelanggaran hak cipta akhirnya terjadi. Di belenggu kesal mendalam, Agnes tumpahkan jerit hati. Tak hanya perihal masalah yang ditudingkan, tapi menyangkut perjuangannya untuk sukseskan lagu Bilang Saja yang sama sekali tidak ada campur tangan sang pencipta lagu. Hasilan lagu itu 20 tahun kemudian sejak Bilang Saja itu dirilis, 20 tahun kemudian masih dipakai lagunya untuk konser. Ada konser komersial ya. Nah, wajarlah saya untuk menuntut haknya gitu. Ya kan masalah pertunjukan ini memang saya nggak pernah dapat royaltinya dari pertunjukan seluruh lagu-lagu saya yang dibawakan oleh artis-artis itu, saya memang nggak pernah dapat royalti. Semenjak Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 itu tidak pernah ada royalti. Saya kan mulai bikin lagu kan tahun 97, Krisdayanti, itu memang belum ada royalti, belum pernah ada royalti konser ya. Tapi memang waktu itu kan belum ada hukumnya, belum ada undang-undangnya. Nah, undang-undang kan tahun 2014, setelah itu juga tidak ada. Disudutkan, Agnes siap melawan balik. Langkah hukum bakal ditempuh dengan ajukan kasasi ke pihak Mahkamah Agung. Dan Ari Bias sendiri tak ciut nyali. Dirinya siap hadapi Agnes di pengadilan. Saat ini kan Agnes kan mau kasasi kan. Kita sudah dapat konfirmasi bahwa ada proses kasasi. Ya kita tunggu aja. Itu kan nanti prosesnya kan ada memori kasasi. Nanti dari memori kasasi itu kita bikin memori kontra. Nah, selanjutnya nanti Mahkamah Agung akan
memutuskan apakah dikabulkan apa enggak kasasinya. Tapi benarkah ada motif terselubung di balik gugatan royalti yang dialamatkan pada Agnes hingga dijatuhi denda 1,5 miliar rupiah? Saya sih nggak mau berandai-andai juga, tapi sekarang ini udah masuk ke proses hukum, ya saya jalankan aja sebaik-baiknya gitu. Jadi saya hormati juga upaya kasasinya juga gitu, biar nanti ada kejelasan kepastian hukum apakah ini ingkrah atau memang dikabulkan kasasinya. Jadi Agnes tidak bersalah, itu saya serahkan kepada Mahkamah Agung nanti.